Boleh dong Bapak dan Ibu silakan juga tuliskan di kolom chat ya. Bapak dan Ibu nih guru-guru asalnya dari mana aja sih ya? Biar Prof Riri bisa tahu nih, hari ini kita kedatangan guru-guru dari wilayah mana aja nih ya. Nah, nanti kita akan sama-sama untuk sharing-sharing dengan Prof Riri. Oke, nah ini mungkin tadi kalau sebelumnya saya lihat di sini ada yang dari Depok, ada yang dari Jawa Timur. Nah, ini juga ada Bu dari Sulawesi Selatan nih, Pak Dari. Ada yang dari Banten, Kalimantan Selatan, Bu. Wah, luar biasa ini ya. Ada yang dari Aceh. Wah, alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, dapat hadir hari ini bertemu dengan narasumber kita di acara Festival Guru 2025. Oke, baik, oke ada lagi nih Bu dari Jawa Timur, dari Magetan. Nah, oke. Baik, Bapak dan Ibu tentunya kita sudah tidak sabar ya untuk bisa berdiskusi dan berbincang-bincang bersama dengan Prof Riri, tentunya dalam topik yang sangat menarik nih ya. Untuk itu langsung saja mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi karena mungkin Prof Riri sudah siap Prof? Sudah? Iya. Oke. Nah, sudah siap ini PPT-nya ya. Oke, baik Prof Riri untuk waktu pemaparan materinya kurang lebih 20 menit ya Prof ya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para guru yang sudah hadir. Oke, langsung saja kalau begitu kami persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari untuk bisa memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian, Mbak Syifa? Sudah PowerPoint. terlihat. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan dari Orbit EduTech untuk hari ini saya dapat berbincang dan berdiskusi dengan Bapak Ibu di seluruh Nusantara seperti juga tahun yang lalu di mana kita merayakan Festival Guru Indonesia yang sangat perlu untuk kita terus bersamakan, rayakan bersama karena disitulah kebanggaan kita karena apapun yang dilakukan oleh guru adalah penerang bagi masa depan bangsa. Bapak Ibu sekalian, guru Indonesia di era artificial intelligence ini akan saya lebih dalam untuk lihat karena kita tahu bahwa kita adalah pemicu sebagai guru bagaimana kecerdasan literasi, kecerdasan numerasi dan juga yang saya akan lebih perdalam saat ini untuk mendiskusikan adalah mengenai kecerdasan algoritmik dan imajinatif dari siswa Indonesia penerus generasi yang akan masuk dan menggunakan the power of AI di dalam kehidupan mereka, di dalam menyelesaikan masalah dan di dalam berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bercerita tentang pendidikan di Indonesia yang banyak sekarang menggunakan eh, AI dan kemudian juga kita masuk ke era digitalisasi di mana sudah banyak sekali data, konten dan seluruh hasil karya Bapak dan Ibu telah dibuat dalam bentuk digital dan di-share. Dan ini juga kita rayakan bersama kemarin di dalam Hari Guru Nasional di mana Bapak Presiden Prabowo bersama-sama dengan sepenuh hati bersama kabinet membicarakan bagaimana pendidikan dan kemampuan masa depan bangsa itu sangat bergantung kepada satu sumber daya manusia yang benar-benar mampu untuk menghadapi tantangan dan kemudian juga bagaimana memanfaatkan era eh, kecerdasan buatan yang akan perlu kita manfaatkan dengan cara yang benar dan yang menunjukkan jalan kemana arah itu adalah kita sebagai guru. Nah, oleh karena itu literasi dan kemampuan dasar itu sangat-sangat diperlukan dan bagaimana kita semua dapat bersama-sama belajar bersama dengan para siswa dan kalau saya dengan mahasiswa itu selalu kita belajar bersama. Jadi karena the history is in the making, AI juga demikian, banyak yang masih coba-coba dan semuanya itu masih banyak yang bias, halusinasi, dan kita yang memiliki pengalaman lah yang bisa menyatakan kepada siswa kita, menurut kita, bagaimana sebaiknya mereka dapat mengantisipasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Indonesia memasuki era percepatan digital, transformasi terjadi dengan banyaknya perubahan yang kita rasakan. Kita tahu bahwa
dengan mudahnya bangsa Indonesia lebih cepat pindah ke era digital, di mana kita sekarang bisa bayar dengan QR code, sedangkan di Amerika orang di UK itu masih bayar pakai koin gitu ya. Tapi kita sudah cepat sekali untuk mengadaptasi perkembangan yang terjadi misalnya. Dan ini juga di penggunaan transportasi seperti Gojek, kita dapat menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan jika kita punya konektivitas yang baik, dan juga pemerintah sudah mengumumkan akan adanya em, internet merdeka ya, yang dengan menggunakan teknologi ORAN dapat mempercepat konektivitas dan lebih murah yang akan menyambungkan Indonesia lebih dekat ke era artificial intelligence ini. Kemudian pada saat yang sama, guru tetap menjadi pusat perkembangan moral, perkembangan karakter siswa, dan juga menjadi inspirator bagi mereka semua. Dan oleh karena itu, kita harus yakin, kalau saya pun di beberapa bulan yang lalu juga bingung Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya dapat mengajarkan coding kepada mahasiswa, memperkenalkan secepat itu perubahan yang terjadi, dan bagaimana AI sudah terintegrasi dan coding banyak sekali dibantu dengan AI sekarang ini. Nah, kemudian ada istilah vibe coding dan sebagainya. Nah, di sini kita semua pasti merasa rentan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi akhirnya saya banyak bicara dengan senior-senior saya juga ya, Bapak Ibu yang sudah sukses, dan memperkuat kita bahwa kita berusaha yang terbaik. Bukan hanya kita yang merasakan ini, seluruh guru seluruh Indonesia juga merasakannya, seluruh dunia juga merasakannya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah terus memperkuat kemampuan eh, literasi, numerasi, kemudian kemampuan fisik dan mental dari siswa-siswa kita untuk terus mampu mengasah diri, melakukan yang terbaik, mampu menggunakan kemampuan yang dimiliki dirinya, tapi juga ketika bisa menguasai itu juga dapat mempercepat eh, penyelesaian masalahnya dengan menggunakan kecerdasan buatan ini. Nah, kita tahu bahwa saat ini mahasiswa kita juga sudah banyak menggunakan ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, dan semuanya. Tapi kitalah yang bilang kapan itu digunakan, boleh digunakan, untuk apa, dan kemudian bagaimana, dan kapan itu tidak boleh digunakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2025 ini kurikulum nasional kita sudah menekankan pada literasi dan numerasi. Kemarin Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah banyak memberikan solusi-solusi bagaimana Pusdatin Kemendikdasmen sudah menghubungkan data Dapodik yang sangat lengkap sekali tentang perkembangan siswa kita. Di sini juga pada saat yang sama Komdigi juga udah mengupayakan agar eh, bandwidth frekuensi 1400 Hz itu bisa dipakai untuk internet merdeka, untuk membuka akses pada pembelajaran digital yang lebih luas lagi, karena infrastruktur gadget yang dipakai dan kemudian solusi internet ini sangat diperlukan untuk dapat digunakan oleh seluruh siswa di seluruh Nusantara, itu untuk menjadi warga dunia, untuk mengakses sumber-sumber pembelajaran yang dapat membuatnya seperti yang selalu dikatakan oleh Pak Habibie dulu, Prof. Habibie, bahwa 1 jam yang ada, yang dipakai, yang digunakan oleh manusia Indonesia itu harusnya bernilai sama dengan 1 jam dimanapun dia berada, apakah di Saint Petersburg, atau berada di New York, atau berada di Silicon Valley misalnya. Nah, di sini generasi alfa yang kita bina bersama saat ini akan hidup berdampingan dengan AI, dengan agentic AI. Nah, ini akan bicara sendiri. Sebentar lagi mungkin Bapak Ibu akan mendengarkan banyak sekali kata-kata agentic AI ini. Nah, di sini adalah tantangan yang kita alami adalah adanya misinformasi. Jadi, banyak sekali mungkin siswa-siswa kita yang terkecoh bahwa oke, sekarang nggak perlu lama-lama untuk mengerjakan PR, itu cuma 1 detik dan sisanya bisa buat main-main. Itu adalah misinformasi karena jam dan waktu yang digunakan untuk satu bahan itu adalah seharusnya mereka gunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan sebagai individu yang menguasai. Seperti dulu kita juga membaca, mengenal literasi literatur Indonesia,
membaca novel Indonesia dan mulai dari tenggelamnya kapal Van der Wijk, surat-surat Kartini dan sebagainya yang tetap harus dilakukan untuk dapat memiliki pemahaman tentang sejarah, tentang ilmu, tentang geografi, tentang geopolitik dan keseluruhan informasi-informasi yang ada. Oleh karena itu, juga saat ini kita melihat adanya ketimpangan kemampuan. Saya juga betul ikut merasa terenyuh ya waktu Presiden Prabowo memperlihatkan video kemarin, menyadari bahwa akses terhadap pendidikan anak-anak kita yang harus naik basah-basah ya menyeberangi sungai dan sebagainya untuk dapat bertemu dengan bapak dan ibu, dan itu harus kita perluas dan kita berikan kesempatan bagi mereka untuk dapat kita pantau seperti juga survive-nya kita pada saat melalui masa pandemi dulu ketika siswa-siswa ternyata masih bisa kita ajarkan bersama dan mampu untuk learning loss-nya tidak sebanyak yang diperkirakan. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga banyak sekali konten-konten AI yang tidak memperhitungkan masalah etika. Padahal di era AI ini yang paling penting adalah mengenai masalah etika, etika penggunaan AI, transparansi, accountability, fairness, ya data-data yang digunakan oleh AI ini sangat perlu untuk dapat tidak membedakan penggunanya, apakah itu laki-laki atau perempuan, berada di mana dan sebagainya. Yang karena kita tahu bahwa AI ini adalah melakukan segala sesuatu dengan belajar dari apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau dia melihat dan diajarkan bahwa ini adalah beberapa gambar, nah ini kuda, ini kuda, ini kuda, ini anjing, ini anjing, ini anjing, ini kuda, ini kuda. Kita beri label dan kita beritahu dan dia akan belajar bahwa 99% ini adalah kuda karena kakinya dua dan kakinya ada empat dan kemudian berbagai penanda-penanda lainnya. Dan kita mengajarkan dan pada saat yang sama sekarang di era agentic AI dia saling mengajarkan dan kemudian juga di sini ada yang disebut dengan team working together. Jadi AI itu saling bekerja tanpa diketahui manusia untuk dapat mencarikan data akhir yang diperlukan. Nah, kita berada di era untuk masuk ke era ini, sehingga kita sebagai guru juga semuanya belajar bagaimana mempersiapkan manusia yang dapat bisa memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol perkembangan AI ini dan bukan kemudian dikontrol karena mereka AI yang kita gunakan ini kemudian tahu semua tentang data-data kita dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi peran kita sebagai guru ini adalah peran yang baru. Kita bukan hanya lagi pengajar saja, tetapi juga desainer dari pembelajaran. Kita tahu banyak Bapak dan Ibu guru yang juga menggunakan AI untuk membuat acara hari ini dengan siswa apa saja. Dan kemudian bagaimana kita dapat mengkurasi semua pengetahuan yang ada yang cocok dengan siswa kita, dengan tipikal mereka, dan kemudian juga dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda di kelas yang setiap tahun itu pasti berbeda-beda yang saya juga merasakan hal yang sama di UI misalnya. Penjaga etika teknologi. Inilah yang menjadi tugas kita bersama. Kita harus bilang bahwa tidak ada no no pain, no gain. Kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, tidak berlatih matematika, tidak belajar membaca sebanyak mungkin, tidak melakukan eksperimen fisika, kimia, melakukan berbagai upaya pelatihan olahraga untuk memperkuat badan yang sehat di mana kita dapat kemudian berkarya itu tidak akan mampu untuk dapat melewati kesulitan-kesulitan di masa depan. Nah, di sini kita harus dapat memastikan bahwa kita menjadi penjaga etika teknologi, penggunaan teknologi, dan kita juga menjadi pelatih bagaimana semuanya bisa berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills. Kalau sekarang seorang naik Google Map, dia berangkat dari Jakarta, dari Depok, dengan mudahnya dia bisa tahu mana yang paling cepat, mana yang paling murah, mana yang paling cocok dengan dia, mana yang kemudian akan lebih tepat lagi jika dia dapat melakukan 2-3 pekerjaan pada saat yang sama. Misalnya sekalian mengantarkan ini, sekalian melakukan itu, melakukan kalkulasi ini dan itu.
Semuanya hanya dapat dilakukan jika seseorang itu terlatih untuk berpikir, melakukan, membuat solusi masalah secara cepat dan tepat. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan latihan yang terus-menerus dengan pelatih-pelatih yang juga tahu bahwa di sinilah sisi kelebihan dari seseorang siswa. Jadi kita harus berpikir positif, walaupun saya juga awalnya sulit untuk menerima ini Bapak Ibu, karena rasanya lelah juga ya. Eee, Kenapa AI bisa lebih cepat melakukan apapun yang kita biasa lakukan, itu dirasakan oleh semua orang, jadi don't worry, eee, hal ini akan terlewati juga. Tapi AI dapat membantu kita, pertama dapat menyusun rencana pembelajaran dengan cepat, karena ini membantu kita untuk mendeliver service kita lebih baik lagi. Kemudian dapat membuat latihan yang adaptif dengan kemampuan siswa kita, dengan memberikan prompt yang cukup baik, yang sesuai, kita akan mendapatkan jawaban yang kelebihan kita adalah mengadopsinya, mengimplementasikannya pada siswa kita, menyesuaikannya dengan kemampuannya dia. Jadi karena kita tahu bahwa di dunia ini unik, semua orang berbeda-beda, maka kita akan menghiasi kehidupan mereka dengan memberikan stick and carrot yang cukup. Kapan akan mengucapkan eh, eh, selamat, mereka sudah luar biasa. Kemudian kita juga dapat menilai dengan rubrik yang objektif ya. Kalau kita lihat bahwa dengan cara penilaian yang tepat kita dapat lebih mudah untuk menyelesaikan, tapi mungkin ini tergantung pada kebiasaan kita juga Bapak Ibu. Kemudian kita dapat merancang pembelajaran yang personal terhadap siswa, misalnya ada yang lebih cepat dan lebih lambat. Jadi ada soal yang sedang, ada yang mudah, ada yang sulit ya, untuk anak-anak yang memang kemampuannya seperti itu. Dan kemudian juga kita dapat menemani siswa kita untuk dapat belajar. Sebenarnya kita juga terus belajar. Nah, di sini tidak pernah lelah belajar ini adalah kemampuan yang sangat diperlukan. Kemampuan untuk terus belajar seumur hidup dan menginspirasi siswa itu adalah hal yang tugas kita bersama. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalani itu dengan senang hati Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan juga fasilitas-fasilitas yang lebih memudahkan kita untuk merancang masa depan anak-anak yang kemudian akan mengisi relung-relung kebutuhan untuk dapat membangun bangsa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara mengenai literasi dan kecerdasan buatan, ada 3 literasi baru yang ingin saya ceritakan. Kalau dulu tetap sekarang juga kita harus lakukan adalah memahami informasi digital. Jadi bagaimana dengan cepat mereka juga terpapar dengan kebutuhan-kebutuhan yang eee kemampuan untuk dapat memahami dengan benar, mengerti dengan benar tentang suatu wacana. Tapi kemarin saya melihat ya Bapak Ibu, tolong diberikan soal juga yang tepat kepada siswa. Saya masih lihat bahwa banyak sekali di soal kemarin kebetulan saya lihat sekolah anak SD kelas 1, kok bisa ya ada pertanyaan tentang pantun gitu. Eee, Ya rasanya terlalu sulit kalau kita bandingkan dulu kita bicara tentang ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Kayaknya pantun itu membuat mereka sudah harus lebih pintar lagi ya, lebih daripada masanya. Saya tadi tidak tahu juga ya, tapi sekilas aja waktu melihat. Jadi mungkin kita harus menyesuaikan dengan, bagaimana, Bapak Ibu meng-customize sesuai kebutuhan. Kemudian juga bagaimana kita menilai, ini benar dan ini bias, ini salah, ini nggak mungkin. Mungkin nggak sih hiu sebesar itu berenang di banjir? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau dia nggak lebih dari 10 meter dalamnya banjir itu, nggak mungkin kemarin ada gambar hiu berenang di banjir di Padang gitu. Nah itu bagaimana kita bisa, hiu kan berapa meter ya? Kalau banjirnya 1 meter akan seperti apa? Jadi kita juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat ini datanya bias atau bikinan AI gitu ya, bikinan karena imajinasi seseorang.
Kemudian kita juga perlu kemampuan membaca grafik, membaca tabel, membaca data yang sederhana, dan lain-lainnya. Kemudian juga menghitung dan banyak hal yang menghitung dengan cepat, kemampuan untuk memahami dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yang itu tidak bisa tergantikan oleh mesin ya untuk belajar. Itu hanya dapat diberikan oleh real people yang dapat memberikan penghargaan kepada siswa sebagai seorang manusia yang memerlukan pujian, yang memerlukan dorongan ya untuk dapat belajar sebaik-baiknya. Kecerdasan kedua adalah kecerdasan algoritmik, di mana kita punya pola, urutan, dan bagaimana sebab akibat ya, yang merupakan dasar-dasar dari computational thinking. Bagaimana menggunakan kemampuan berpikir secara komputasional ya dengan algoritma yang if then else, kemudian ini loopingnya di mana kapan dilakukan secara berulang dan lain-lain. Oleh karena itu dengan masuknya pembelajaran tentang coding, tentang bagaimana IoT, Internet of Things dan robotik misalnya, ini adalah dasar-dasar yang perlu kita berikan kepada siswa. Kemudian juga mengenai kecerdasan yang ketiga yang saya perlu ceritakan adalah, perkenalkan adalah kecerdasan imajinatif. Bagaimana kemudian pindah dari algoritmik tadi menjadi kecerdasan untuk mengimajinasi tertentu. Bagaimana menyelesaikan dengan imajinasinya. Bagaimana kreativitasnya untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kita dengan bercerita itu akan membuat imajinasi anak-anak masa depan ini mampu untuk menyatakan bahwa dia itu adalah mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dan rumit yang selama ini ada. Kemudian juga bagaimana membuat kolaborasi antara seni dan teknologi. Bagaimana menciptakan karya, bukan menyalin, bukan hanya copy and paste and that's it gitu, enggak. Jadi bagaimana kelak membuat karya-karya yang signifikan, yang unik, yang berdasarkan pada konten atau kemampuan individual yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain nanti. Dan kecerdasan ini akan bukan hanya menjawab karena banyak pertanyaan yang dengan cepat dapat dicari jawabannya, tapi kecerdasan untuk dapat bertanya, bertanya dari sisi apa, bagaimana dan kemana untuk menunjukkan itu. Jadi banyak sekarang saya lihat anak-anak itu bertanya, itu nanya lagi, apa yang harus saya tanyakan. Nah, itulah yang perlu dilatih, artinya imajinasi kita, apa yang diperbuat itu akan terlatih dengan kemampuan secara kritis melihat kondisi tertentu. Nah, kenapa algoritmik ini penting, kecerdasan algoritmik? Karena dunia kerja di tahun 2030 sampai 2045 itu dikuasai oleh sistem otomatis yang dapat melihat bagaimana profiling, bagaimana rekomendasi diberikan, bagaimana agentic AI itu diimplementasikan di dalam berbagai bidang saat ini, yang sedang ya dilakukan dengan sulit, banyak yang sedang mempelajarinya untuk membuat agen-agen AI ini bekerja sama. Namun pada saat yang sama, mahasiswa-siswa kita itu harus memahami logika di balik teknologi. Jadi secara sederhana dia akan tahu mengapa terjadi, bagaimana asal-usulnya, kira-kira ke depan apa prediksinya. Nah, ini yang perlu kita lakukan tidak harus dari coding dulu, Bapak Ibu sekalian. Coding itu belakangannya. Yang kita mulai dulu dari membuat alur pikirnya, dari flowchart dulu dari ini, nanti setelah ini berikutnya adalah ini, setelah itu adalah ini. Jadi polanya kira-kira bagaimana pattern yang harusnya dilakukan. Kemudian logika dalam penyelesaian itu adalah dari sini ke sini ke sini. Nah, itu saya rasa dari dulu sebenarnya sudah kita ajarkan ya di dalam pantun, dalam cerita rakyat, di dalam cara guru-guru mengajar, atau dalam belajar yang sederhana ketika kita main congklak, main apapun, itu sebenarnya ada logika dan aturan-aturan bahwa ada standar operating yang seharusnya kita jalankan agar efisien dan efektif. Dan ini tidak harus langsung dalam coding yang merupakan implementasi dari suatu bahasa, tapi ini adalah pola pikir, cara untuk menyelesaikan masalah.
Kedua, mengapa imajinasi itu penting, krusial dalam penyelesaian? Di sini imajinasi ini adalah bagian yang paling manusiawi yang tidak dapat digantikan oleh AI. Jadi kalau kita punya imajinasi, maka ini adalah sumber dari inovasi, desain, solusi, dan kreativitas yang biasanya dimiliki oleh siswa-siswa atau semuanya yang berbasis pada sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan ini adalah fondasi bagi generasi penemu, para kreator, dan para pemimpin masa depan untuk dapat mengarahkan kemana arahan kita untuk berkembang. Kemudian bagaimana langkah praktis guru mulai hari ini yang dapat kita lakukan? Kita dapat mengaitkan antara ringkasan, materi soal, modul yang ada. Kita dapat menggunakan AI sebagai asisten kita dalam bekerja. Kemudian murid dapat bertanya dan mengevaluasi dengan AI, tapi mereka harus dapat dulu bertanya dan melakukan itu tanpa menggunakannya dulu. Nanti untuk mempercepat tidak apa-apa. Kita dapat mengajarkan prompt literasi bahwa orang bisa melakukan itu. Murid dapat memahami dan menafsirkan data yang ada. Mereka dapat mengkonfirmasi itu dengan 1, 2, 3 AI engine yang ada. Kemudian kita dapat memperkuat literasi data dan itu menjadi flowchart yang sederhana dan pola-pola yang ada. Kemudian juga kita dapat membuatnya menjadi latihan-latihan untuk membuat pola dan pattern itu menjadi latihan pembuatan algoritma yang kemudian dijadikan solusi. Kita dapat membuat poster digital, cerita sains yang untuk menyelesaikan masalah, kemudian juga desain mini proyek dan lain-lain yang mudah, dan kita dapat membangun ruang imajinasi itu. Ini bukan dalam kata-kata yang sulit, tapi mungkin dalam kata-kata yang dapat kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi di lingkungan kita yang bisa kita raih. Nah, contoh aktivitas yang mudah diterapkan ini misalnya kita menebak pola, kita kemudian buat posternya, kita ubah teks ke diagram alir, kita ceritakan ulang konsepnya dengan menggambarkannya dengan AI dan sebagainya yang ini menjadi suatu siklus pembelajaran ya dan lain-lain. Nah, tantangan untuk guru saat ini adalah sama Bapak Ibu sekalian, kita semua sama. Administrasi numpuk, banyak yang harus dilakukan, akreditasi dan lain-lain. Kita terus belajar. Iya, kalau tidak ada tantangan mungkin kita juga eh, tidak terlalu maju ya. Jadi mungkin kita harus menerima challenge itu yang dirasakan seluruh orang sedunia juga. Kemudian juga adalah perbedaan kemampuan murid makin lebar. Iya, kita tahu itu dan bagaimana mengatasinya kita usahakan bersama. Kemudian juga adanya kesenjangan akses digital. Ada yang punya gadget yang cepat, ada yang enggak, ada yang sama sekali tidak punya gadget. Ya, sama Bapak Ibu sekalian, kita juga saya juga ada siswa yang laptop kamu kemana sedang digadaikan Bu dan lain-lain. Jadi kita harus menghadapinya bersama-sama. Mudah-mudahan masa-masa sulit dapat terlewati. Kemudian juga ketakutan terhadap AI. Ini dilakukan dan dialami oleh semua orang. Jadi kita tidak perlu takut karena teknologi itu gunanya untuk mempermudah. Namun yang dapat membesarkan jiwa itu adalah para guru, para orang tua, ibu, bapak di rumah yang akan berkata bahwa do your best and God will do the rest for you. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang selainnya adalah mengenai guardrails AI untuk pendidikan. Kita perlu memperkenalkan AI kepada murid. Kita hindari ketergantungannya, kita pastikan plagiarisme tidak menjadi kebiasaan karena semua orang pasti tahu bahwa itu bukan dari dia. Tapi dia dapat mencari dan menerima jawaban itu dan mencari lebih dalam lagi. Kemudian kita dapat menerapkan privacy, bagaimana supaya privasi dan keamanan data dapat dipastikan. Dan kemudian juga pastikan AI itu sesuai dengan nilai sosial dan budaya Indonesia. Bapak dan Ibu guru adalah penjaga akal sehat digital. Nah, SDM di Indonesia dan AI saat ini sebagian menjadi pemikir yang kritis. Kita semua akan menjadi menciptakan kreator-kreator yang mencari solusi-solusi yang ada. Dan semuanya harus memiliki karakter yang kuat, memiliki etika yang baik, kemudian kemampuan berpikir
data, berbasis data, logika, dan memiliki kemampuan imajinasi, sehingga semuanya siap menghadapi dunia kerja berbasis AI, dapat powered by AI, bukan menjadi orang yang tertinggal atau sama sekali tidak memanfaatkan kemampuan yang ada saat ini untuk menolong umat manusia, seperti juga pada saat kita mulai menggunakan kalkulator dulu. Banyak yang bilang jangan dipakai, tapi kalau ketika kita sudah bisa menyelesaikan masalah, why not? Karena itu hanyalah cara kita untuk menyelesaikan. Baik Bapak Ibu, harapan untuk para guru di seluruh Indonesia yang sangat kami hargai, hormati. Semoga kita terus dapat belajar dan bertumbuh bersama. Kita jadikan kelas kita sebagai laboratorium kreativitas. Kita terus ajar murid kita untuk mencintai ilmu dan menguasai teknologi. Dan semoga kita dapat menjadi inspirasi dan teladan di era digital ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Riri, luar biasa sekali nih. Pemaparan materinya sangat komprehensif ya. Nah, wah terima kasih sudah banyak reaction juga nih dari para peserta. Keren-keren ya. Oke, baik selanjutnya Bapak dan Ibu kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, kami silakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa mengaktifkan mode raise hand-nya dan silakan sampaikan pertanyaannya. Atau kalau misalnya mungkin belum bisa audionya, boleh juga nih tuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan juga sampaikan ke Prof. Riri. Oke, ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Nih, mumpung ada Prof. Riri ya. Nah, jadi kita bisa bertanya lebih dalam nih terkait dengan penggunaan AI yang mungkin awal-awal ya Bu ya, AI ini sangat dikhawatirkan menjadi ancaman ya, jadi kemunduran gitu istilahnya ya. Cuman sekarang kayaknya kita tidak bisa kalau kita tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Oke, wah sudah ada beberapa penanya nih Bu. Mungkin pertama-tama akan saya persilakan kepada Ibu Mulia terlebih dahulu. Oke, silakan Ibu Mulia untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mulia. Terima kasih Profesor Riri atas ilmunya. Alhamdulillah ketemu kembali Prof. 1 tahun yang lalu juga ikut saya Prof. Nah, Prof Riri Wah, di Orbit, Masya Allah. Sehat selalu ya Prof. Allah. Pertanyaan saya Prof, saya dulu termasuk orang yang anti AI Prof. Maaf karena belum paham sekali ya. Jadi saya kayak sudah jangan pakai itu nanti nggak mengasah otak anak gitu. Tapi ternyata setelah kesini, setelah ikut pelatihan, sangat terbantu Prof. Apalagi pembuatan RPP, LKPD, dan lain-lain. Cuma sampai saat ini saya memang tidak plek ketiplek ya Prof. Untuk mencontoh, tapi saya usahakan ada modifikasi, saya sesuaikan kelas, dan lain-lain gitu. Prof, pertanyaan saya nanti ke depan bagaimana Prof? Apakah nanti guru itu masuknya berarti di sisi kemanusiaannya ya Prof, sentuhan kayak emosional dan lain-lain jadi karena AI kan nggak bisa seperti kita ya ada perasaan dan lain-lain. Terima kasih Prof, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sambil ngomong Prof ini saya matikan. Baik, waalaikumsalam Ibu Mulia. Nah, ini luar biasa pertanyaannya menarik ya Prof ya, terkait bagaimana AI ini dampak atau mungkin perannya itu, apakah kita juga perlu memperhatikan sisi yang tadi ya, kemanusiaannya, karena kan itu tidak bisa diberikan oleh AI ya Prof ya. Oke, silakan untuk Prof Riri mungkin bisa ditanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Mulia dari SDIT Perbu mana tadi Perbukit dari Jateng ya Bu ya. Terima Jawa kasih. Tengah. Luar biasa kita punya ibu guru yang selalu pakai RPP dan macam-macam tadi ya untuk menyiapkan kelas dengan menggunakan AI. Artinya selalu mempersiapkan diri dan itu bukan pekerjaan yang mudah ya karena kita pasti ibu akan selalu fresh ketika bertemu dengan siswa karena tidak melakukan berulang-ulang saja tapi juga belajar terus-menerus. Ini adalah salah satu contoh yang luar biasa sekali. Kita semua, saya juga belajar dari teman-teman saya gitu ya, dosen-dosen juga demikian, ibu-ibu. Jadi kita tuh benar-benar sekarang belajar terus, artinya kita juga tertantang. Termasuk tadi betul kesadaran kita bahwa ke depannya fungsi guru, fungsi manusia lain itu adalah sebagai eh, penjaga atau juga
orang yang memberikan semangat untuk belajar, untuk mengatasi masalah, mencari solusi dalam kehidupan ini dengan kemampuan emotional intelligence. Kami kemarin baru presentasi di Taiwan ketika 2 bulan yang lalu Geoffrey Hinton itu menyatakan bahwa kedepannya ini manusia sudah sangat bahaya sekali karena agent-agent AI ini belajar pada saat kita sudah suruh dia mengerjakan sendiri, mungkin lebih cepat dan tahu daripada manusia. Tapi kemudian yang perlu dibuat adalah membuat AI ini memiliki maternal instinct, jadi insting keibuan. Kalau ibu itu kan mau anaknya tuh sukses, mau anaknya sehat, mau anaknya tidak berantem, mau anaknya eh, selalu positif melihat dunia gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi juga paternal instingnya ya. Jadi bagaimana dia membuat anaknya jadi berlatih menjadi lebih kuat dan lain-lain untuk dapat melalui kesulitan-kesulitan yang dialami. Jadi betul yang dikatakan oleh Bu Mulia tadi bahwa kecerdasan emosional dan kemudian secara emosi kita dapat saling mendukung, mensupport sesama manusia. Karena kalau kita belajar apapun ya Bapak Ibu, selalu dukungan, tepuk tangan, tepuk di bahu, kamu bagus, kamu hebat, tapi tidak terus-terusan seperti itu. Next time itu bagus, next time ketemu pertemuan lagi, do better ya gitu, dan selalu memberikan inspirasi itu akan membuat mereka selalu lebih naik satu tahapan dan demi tahapan. Dan kita punya guru-guru luar biasa di sini. Hari ini ketemu Ibu Erlinda Muslim. Selamat sore Bu Erlinda, ini dosen di Fakultas Teknik UI ya. Itu selalu juga menjadi contoh bagi murid-muridnya, mahasiswanya gitu, bagaimana dukungan yang kita berikan sebagai guru itu akan buat siswa-siswa yang jauh lebih pintar dan lebih baik dari kita untuk cocok hidup di masanya gitu ya. Jadi selamat Bu Mulia untuk kemampuannya menggunakan AI dan sekarang kita menggunakan, jadi kita selalu adaptif. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Syifa. Baik, terima kasih Bu Riri. Bagaimana Ibu Mulia? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih juga sudah selalu setia mengikuti kegiatan Festival Guru 2025 ya. Katanya sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Ibu Riri juga nih dari tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya penanya kita berikutnya ada Pak Firman. Oke, silakan Pak Firman, boleh disampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih Bu Siva, Bu Riri. Yang ini kan berkaitan dengan AI yang sangat menarik. Cuman yang jadi kekhawatiran saya justru dengan AI ini, jadi kita kalau kita kaitkan dengan karakteristik AB21 kan ada istilah kreatif itu Bu ya. Yang kita khawatirkan justru segala sesuatunya karena AI kan kita AI itu yang bagaimana menyikapinya supaya lebih bijak dalam memanfaatkan AI Bu. Itu yang pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi secara bijak pemanfaatan AI itu. Memang iya, secara realita banyak hal yang dengan AI yang kita punya ini, yang kita ketahui kita dimudahkan. Bahkan mungkin secepat kilat kita bisa bikin macam-macam. Cuman eh, yang saya khawatirkan justru kreativitas kita mulai turun gitu loh. Kita kadang-kadang menggampangkan, gampang ada AI itu, bikin slide gampang ada AI, bikin RPP gampang ada AI gitu, bikin program kerja ada AI gitu. Ini yang mohon semacam masukan Bu Riri, bagaimana kita bersikap secara bijak memanfaatkan AI gitu aja Bu. Terima kasih Bu. Baik, Oke, terima kasih baik. Pak Firman. Ya, silakan Bu Riri. Ya, baik. Saya yakin kalau orang seperti Pak Firman itu pakai AI nggak apa-apa, Pak. Karena Bapak sudah mengalami yang sulit-sulitnya dulu. Tapi kalau yang belum pernah itu harus dulu dilatih, tidak menggunakannya dulu, bisa melakukannya. Walaupun kita merasakan mungkin kreativitas kita akan berkurang ya, Pak ya. Tapi kalau kita bisa mengerjakan lebih cepat, lebih baik lagi, kenapa tidak? Karena ya kemarin saya bikin tugas buat siswa saya karena pagi harinya saya baru baca bahwa di Google itu sekarang anak-anak yang tidak bisa coding pakai AI itu diberhentikan gitu ya. Karena mereka juga harus mampu melakukan itu. Dan kemudian requirement-requirement yang lain dalam kehidupan. Jadi kita memang untuk customize kepada suatu kebutuhan tertentu kita akan menyesuaikannya. Tentu saja kita terus harus berlatih Bapak, tapi mungkin kita akan lupa. Bapak ingat nggak dulu waktu masih awal, kalau beli tiket itu bagaimana caranya? Beli tiket kereta api aja. Dulu gimana sih caranya? Mau pulang kampung bulan Ramadan itu belinya 4 bulan sebelumnya gitu ya. Terus ngantri panjang.
Sekarang enggak kan, dengan menggunakan Traveloka, akses KAI, kita bisa langsung tahu detik itu juga gitu. Kita udah lupa dulu caranya gimana beli tiket itu. Tapi kita udah hidup di era yang baru, di mana semua orang harus cepat. Kalau nggak detik itu juga ya udah nggak dapet gitu ya. Nah, kita harus membuat anak-anak kita mampu untuk menghadapi itu. Artinya kita pun tidak harus kadang-kadang melupakan kemampuan masa lalu untuk ngantri panjang itu Pak, naruh sendal di belakangnya sebagai antrian gitu ya. Tapi kita masuk ke era baru di mana beginilah caranya untuk hidup. Jadi learn and unlearning sesuatu itu adalah kemampuan untuk dimiliki sekarang ini. Walaupun kita tahu tujuan kita adalah nggak sampai brain rot, nggak pakai otaknya jadi layu ya, jadi membusuk ya karena ikut-ikutan nih. Kalau kita tahu di kelas ada yang nggak mau bikin PR, oh dia aja nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa juga nggak bikin PR. Kalau ini telat ya nggak apa-apa ya, akhirnya akan menyebar ya. Kita tahu kenapa Cina dan Korea yang kemarin dulu Korea itu belajar juga pada Indonesia ya, sekarang malah lebih karena ada ibu guru, ada orang tua yang kalau pulang dari sekolah itu nggak dapat 100, ibunya tuh marah-marah waktu jemput di depan pintu kelas. Ini harus 100 gitu ya. Matematika, fisika, dan kimia, dasar-dasar, kemudian dasar-dasar akhlak dan agama itu tidak mungkin dilupakan atau dianggap itu tidak penting. Kemampuan itulah kemampuan dasar yang perlu kita berikan dan itu hanya dapat diberikan oleh manusia. Jadi kenapa seseorang akan tentram hidupnya? Kenapa orang Indonesia dibilang termasuk berbahagia di dunia? Karena Bapak Ibu sukses untuk membuat mereka merasa happy gitu ya, menerima gitu. Tapi menerima saja tidak cukup saat ini. Kita harus tahu bahwa warga-warga Indonesia yang bekerja, yang ada di airport-airport, yang ada di stasiun-stasiun sekarang di Hong Kong, di Taipei itu hari Sabtu, hari Minggu terutama banyak sekali warga Indonesia. Kita baru sampai tahapan itu di mana banyak sekali orang Indonesia yang bekerja dan diperlukan oleh dunia untuk dapat membantu ekonomi. Kita akan mengirim lebih banyak orang lagi, lebih banyak insinyur, dokter, begitu banyak para ahli untuk dapat menyebar di muka bumi ini membuat contoh bahwa orang Indonesia itu adalah orang-orang yang kuat dan mampu untuk dapat mengatasi permasalahan karena dia udah ada translatornya, Pak, dapat belajar bagaimana sopan santun orang Asia dan sebagainya. Baik, demikian Pak, sukses selalu Pak Firman untuk menginspirasi. Oke, baik terima kasih Bu Riri. Wah jawabannya sangat komprehensif sekali ya Bapak dan Ibu ya. Semoga terjawab ya Pak Firman untuk pertanyaannya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu, mungkin, saya coba rangkumkan sedikit ya biar semuanya bisa terjawab. Yang pertama nih mungkin kurang lebih pertanyaannya sama Bu, terkait dengan AI ini kan juga punya data yang bisa kita input baik itu suara, ataupun foto, ataupun bagaimana. Nah ini, kekhawatirannya itu mungkin foto atau suara atau wajah yang kita simpan dalam AI, kadang kan kita pakai, AI untuk ngedit foto atau mungkin untuk, menggunakan suara, edit suara gitu. Nah itu apakah ada kesepakatan internasional untuk, nantinya data-data tersebut akan terhapus, jadinya nanti akan, apa namanya ya, jadi akan clear lagi atau bagaimana? Dan apakah data-data tersebut aman nggak ya Bu kalau misalnya kita masuk ke dalam AI? Nah mungkin itu pertanyaan yang pertama Bu. Baik, ya, ini sampai sekarang memang Bapak Ibu masih di dalam perjalanan ya. Kita berusaha untuk GDPR, Data Protection Regulation itu ada sebenarnya, tapi tidak semuanya karena dia masih masuk dalam server-server untuk pembelajaran dan berbagai hal. Ini tidak ada keyakinan bahwa ini akan dihapus atau tidak digunakan untuk oleh orang-orang yang jahat ya, tidak berkepentingan. Tapi saya rasa ini ketika nanti sudah settle, ini pasti akan menjadi perhatian karena kita sebenarnya sudah punya Global Data Protection Regulation di seluruh dunia dan kesepakatan internasional untuk itu sudah dilakukan. Tapi pada saat yang sama kita juga memerlukan profiling, memerlukan rekomendasi yang membutuhkan data-data seperti itu. Oleh karena itu kita mengupayakan kalau rasanya tetap menggunakan intuisi karena sekarang banyak sekali kemampuan untuk dapat membedakan bahkan kita tidak tahu lagi nih mana orang yang baik dan tujuannya atau yang tidak ya. Jadi eh, kita akan mengupayakan dan tolong disuarakan Bapak Ibu karena suara banyak orang itu adalah diharapkan adalah suara kebenaran yang tidak bias dan juga mempertimbangkan yang terbaik. Dan kitalah yang dapat memberikan itu, ayo keluar intuisi kita rasanya ini nggak pas ya. Kayaknya ini nggak benar orangnya.
rasanya ini bukan itu yang akan menjadi acuan kita dan sebagainya. Jadi saat ini belum ada, memang seharusnya tidak ya, dia akan meminta. Cuman kadang-kadang ini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan untuk membela diri atau non-disclosure atau tidak digunakan itu sangat kecil sehingga kita nggak baca gitu ya. Ya kita karena nggak mau ya nggak masuk sama, sama sekali ke situ sehingga juga tidak pernah merasakannya. Jadi ada dua sisi. Nah, oleh karena itu kita perlu cek dan recheck, kita tanya lagi apakah ini aman misalnya di Google. Kalau kita tidak yakin mungkin jangan masuk dulu dan tidak memberikan yang terlalu jauh misalnya. Demikian Bapak Oke. Trilaksono. Terima kasih. Iya, oke. Berarti memang belum ada ini ya, Bu, ya, belum ada jaminan apakah data-data tersebut bisa aman atau tidak disalahgunakan gitu. Apalagi kan mungkin kita harus baca lebih cermat lagi ya, Bu, ya. Nanti di apa, sebelum kita login atau sebelum kita menggunakan datanya, biasanya ada persetujuannya atau yang harus di-checklist atau yang harus dibaca dulu dan kemudian ada tulisannya, "Saya menyetujui, tulisan-tulisan ini," gitu kan. Jadi itu harus lebih teliti lagi ya, Bu, ya, dicermati dan dibaca. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi Bu, mungkin terkait dengan cara membedakan yang, apa namanya, yang dari AI pure atau memang hasil, ATM, amati tiru modifikasi Bu. Jadi ini dari, Pak Novel SMA 47, itu ada muridnya yang, apa namanya, dipersilakan mereka bisa menggunakan AI tapi harus dengan menggunakan metode ATM. Nah, kemudian Pak Novel sendiri bertanya nih bagaimana caranya seorang guru bisa mengecek ini tuh AI murni atau sudah diadaptasi. Nah mungkin dari Bu Riri tipsnya apa ini Bu untuk bisa guru-guru membedakan hasil buatan AI dan yang bukan buatan AI? Oke. Baik, terima kasih Pak Novel. Rasanya sama ya Bapak Ibu, di seluruh dunia kita juga baru tahu masuk ke masa-masa seperti ini. Tapi menurut kami mungkin lebih baik kalau kita bukan melihat hasilnya saja, tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa anak itu betul-betul mengerti. Jadi memang sekarang kita saja ya di misalnya kami di Teknik Komputer UI itu sekarang ujiannya rata-rata menerangkan ya, mereka harus diuji dan kemudian juga tertulis, tidak ada koneksi kemana-mana, tidak ada yang dibawa pulang, jadi memang dikerjakan di depan kita, sehingga mereka tahu bahwa kita tahu mereka benar-benar mengerti. Jadi dari segini ilmunya jadi segini ya, dengan berbagai sumber yang kemudian sudah eh, menjadi mereka terima sebagai pembelajaran dari berbagai sumber. Nah, jika dengan demikian, maka yang dibaca mungkin adalah nanti cara mereka untuk mengerti tentang jawaban tersebut. Nah, jadi kalau hasilnya sendiri dari ATM tadi, amati tiru modifikasi, it's okay. Tapi ngerti nggak gitu ya? Bisa menceritakan berapa persen dari itu gitu. Jadi cara mengeceknya tadi tidak adalah cara lain adalah dengan bertanya dan kemudian kita melihat apakah ada perbedaan antara mereka sebelum diberikan soal dengan setelah mendapatkan soal itu. Jadi mungkin itu Pak sama semuanya. Nanti Bapak Ibu mungkin nggak dapat merasakan sendiri bagaimana kita belajar bersama-sama pada saat yang sama. Jadi kalau jawabannya itu tidak masalah ya, tapi bagaimana mereka mengerti tentang arti tulisan yang mereka buat sendiri itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang, tidak hanya hasilnya saja yang dilihat ya Prof ya, tapi proses dan pemahaman dari hasil yang mereka berikan gitu. Kalau mereka paham apa yang mereka kerjakan, mungkin besar kemungkinan memang mereka mengerjakan sendiri dengan penuh kesadaran ya, bukan hanya masukin data, terus minta AI yang mengerjakan. Oke, nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih Prof nih ya, dari, Pak Endi Syaifullah, pertanyaannya itu teknis Prof, apa beda hasil jawaban, ini bukan fitur, antara AI yang free dan juga premium? Nah ini kan banyak ya Prof ya AI yang sekarang berlangganan dan lain sebagainya, itu perbedaannya apa sih Prof mungkin atau manfaatnya gitu kalau kita beli yang premium gitu? Baik, Ibu Siva, terima kasih Pak Andy ya. Kalau sejauh ini yang saya tahu sebenarnya AI yang free itu untuk 1, 2, 3 pertanyaan cukup. Tapi ketika sudah banyak sekali ya
dia hanya memberikan kesempatan penggunaan sampai beberapa kali. Jadi kalau dilakukan terus-menerus, banyak mahasiswa saya juga nggak pernah beli ya yang premium, tapi mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda sehingga masuk beberapa kali dan sebagainya sehingga tidak terbatasi untuk penggunaannya. Kalau yang premium memang dapat menggunakannya sampai tidak terbatas untuk berapa jumlahnya. Jadi jawaban-jawabannya sebenarnya showcases bahwa ini adalah jawaban yang bisa didapatkan. Tapi sebenarnya kita juga mengencourage jangan hanya percaya pada satu large language model seperti ChatGPT atau Gemini atau Copilot, tapi kita dapat membandingkan jawaban ini dengan jawaban ini dengan jawaban ini, itu bagusan yang mana, ini kurangnya di mana. Jadi kepala kita tetap jalan gitu ya. Tapi kalau yang sudah berbayar tentu akan lebih lama dan dalam dan dapat mencatat apa yang sudah dia ketahui tentang apa yang kita miliki atau kita tanyakan sebelumnya. Mungkin itu perbedaannya, tapi kalau untuk pembelajaran dasar rasanya belum perlu untuk yang premium, karena di universitas besar seperti Oxford dan Cambridge juga baru bulan ini mereka menyediakan yang agak premium ya untuk siswanya, dan itu juga untuk kemampuan yang penting dan terbatas. Jadi kita memang perlu selalu memiliki diligence yang baik, yang cukup ya untuk membatasi agar kita tidak terlalu konsumtif juga di dalam pengeluaran untuk mendukung pembelajaran, tapi juga dapat menggunakannya. Jadi membatasi juga apa-apa yang perlu kita dapatkan secara premium. Itu mungkin, tapi kalau Bapak dan Ibu banyak tugasnya mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi saya rasa itu adalah hasil jawabannya mungkin tidak terlalu, tapi kita bisa bertanya lebih dalam lagi kalau kita premium karena berkali-kali ya banyak kesempatan untuk dapat menanyakan dan data sebelumnya itu tersimpan. Demikian Kak Endi, ya balik to you Bu Siva. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Semoga tadi jawaban dari Prof. Riri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua ya. Dan untuk itu kita juga sudah waktunya terbatas ya, Prof ya. Jadi mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengaktifkan kembali mode kameranya dan kita akan berfoto bersama dengan Prof. Riri. Oke. Silahkan. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah membuka kameranya. Hitungan ketiga, silakan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Riri atas luar biasa sekali ini materi yang disampaikan hari ini ya, sangat insightful sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Boleh dong Bapak dan Ibu kita berikan reaction applause sekali lagi nih untuk Prof. Riri atas sesi tanya jawab tadi, sangat inspiratif dan juga sangat menarik ya. Oke, dan tak terasa kita juga sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih Prof. Riri, kami persilahkan kalau masih ada agenda selanjutnya mau meninggalkan room, silahkan. Dan Bapak dan Ibu sebelum ditutup saya juga ada informasi nih. Kita masih ada satu kelas lagi, kelas terakhir hari ini, yang mana kelas tersebut kita akan bertemu dengan Gus Reza. Nah ini lumayan ya, kita sebelum maghrib kita sambil mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari Gus Reza, yang mana nanti materi tersebut akan dipaparkan di Zoom kelas B ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa cek di grup peserta lagi link Zoom-nya. Kita akan berpindah, kita akan bermigrasi ke kelas sebelah untuk kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Gus Reza. Oke. Nah, tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih pula kepada para sponsor yang telah mendukung acara hari ini. Terima kasih kepada Pertamina, Wonder by BNI, Bank Syariah Indonesia, PT Antam, PT Pupuk Indonesia, Tring by Pegadaian, Grab Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, BPJS Kesehatan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Persatuan Guru Indonesia, Ikatan Alumni Beasiswa Habibie. Nah, Bapak dan Ibu kami juga informasikan pula, mungkin kalau ada yang baru join, kita juga ada door prize menarik nih. Yang pertama ada voucher senilai total Rp2 juta untuk 20 pemenang bagi Bapak dan Ibu yang mengunggah atau berbagi pengalaman mengikuti Festival Guru di
Instagram Bapak dan Ibu. Jangan lupa tag sosial media kami, yaitu di @orbitedutek dan @orbitprogram. Dan tak lupa juga boleh banget nih kalau Bapak dan Ibu mau tag Instagram narasumber-narasumber kami. Dan kita juga ada kesempatan untuk 3 peserta yang beruntung akan kita undang pada tanggal 3 Desember untuk bisa datang ke Wisma Habibie Ainun yang ada di Jakarta nih, bagi para peserta yang aktif mengikuti rangkaian acara Festival Guru 2025. Dan informasi yang terakhir, kami juga punya program Mini Bimbel Siap TKA Express, yang mana ini akan mulai pada bulan Januari 2026. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin informasi lebih lanjut silakan dihubungi tim Orbit atau di nomor 0856 9478 2173. Dan kami juga punya kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin menjadi afiliator tim Siap TKA Orbit. Kami bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu tentunya untuk mensukseskan kegiatan TKA, dan Bapak dan Ibu bisa juga loh mendapatkan komisi menarik dari setiap peserta yang berhasil diajak. Ya, baik, mungkin sudah sampai di akhir acara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan ke kelas sebelah ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat lagi link Zoom-nya di grup peserta untuk bersama-sama kita ikuti sesi kelas terakhir pada hari ini. Saya Syifa Nadira selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.